Udah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji syukur kita menjadikan karya Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita alhamdulillah masih bisa melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan yang mengikut beliau, para pengikut beliau, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Apanya suaranya diinin dulu Kak. Dengar suara musik-musik. Yang kemarin kayak mana? Kakak lupa ya? Oh, sudah. Ya. Ini kan udah ada suara musik nih. Ini belum di-share kan? Belum. Iklan. Kayaknya di tengah-tengah ada iklannya, tapi mudah-mudahan iklannya asal yang nggak ngane-ngane aja. Ya, Nana Ustazah, sebentar ya Nana Ustazah. Minggu lalu ini Ustazah mau coba tampilkan video tentang renang. Minggu lalu kita udah ini ya, baru masuk sejarah ya. Sejarah renang gaya dada ya. Ya Tita? Udah dicatat Kak? Udah dicatat? Udah. Belum ya kemarin kan? Videonya? Udah apa belum? Belum. Masih sejarah ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Udah kan? Dari stop share aja kan Kak? Ayo, bisa ini. Ya, kita lihat renang gaya dada. Apa itu renang gaya dada? Lewati dulu iklannya Kak. Enggak. Baru di baru itu dia. Renang gaya dada merupakan gaya berenang paling populer ya untuk renang rekreasi. Nah, kita lihat renang gaya dada atau gaya kata ini adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Jadi anak Ustazah nanti kan ada empat macam-macam gaya renang ya. Satu yang kita pelajari ini, dan kalau nggak salah di buku ini hanya yang kita pelajari adalah tentang renang gaya dada saja ya, hanya satu macam gaya anak Ustazah. Ini Kakak share ya. Apa? Udah bisa. Jazakillah. Ya, jadi kita lihat ya. Sebelum kita masuk ke mana? Ke videonya. Anak Ustazah, kita lihat dulu materinya. Ya, di sini. Nah, jadi gaya dada atau gaya kata ya. Jadi sering disebut dengan apa? Gaya dada ini, gaya kata, karena kayak kalau kita perhatikan kata berenang ya mirip ya dengan gaya dada. Makanya istilah lain untuk gaya dada ini adalah gaya kata. Nah, jadi dibuat definisinya ya anak Ustazah. Ya, aktivitas air melalui renang gaya dada. Jadi yang minggu lalu belum nyatet ya, Rahmi, Nuri, dilengkapi catatannya anak Ustazah. Karena ujian PTS kita sampai tentang renang, ujian tulis ya, ujian penilaian tengah semester kita ya, materinya dari senam lantai, senam ritmik, dan renang ya anak Ustazah. Jadi dicatat, dilengkapi catatannya anak Ustazah, karena minggu depan kita udah masuk ujian praktek ya. Ujian praktek nanti kita ambil dari senam lantai. Insyaallah minggu depan Ustazah kasih arahan ya. Nah, Senin berikutnya kita udah ujian tulis. Jadi semua materi yang udah saja sampaikan, kiranya anak Ustazah lengkapi catatannya agar ya paham materinya, bisa menjawab soal ya.
Jadi renang itu ada 4 macam gaya. Yang pertama ada gaya dada, gaya bebas, gaya punggung, gaya kupu-kupu anak ustazah. Cuma pada kali kesempatan ini yang ada di buku kita yang dipelajari itu adalah tentang renang gaya dada saja, ya. Jadi apa itu renang gaya dada? Berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Berarti gimana tuh posisinya? Telungkup, iya kan? Kalau menghadap ke permukaan air, ya berarti posisi badannya itu telungkup kan? Namun berbeda dengan dari gaya bebas, ya. Kalau gaya bebas batang tubuh selalu dalam keadaan tetap, ya. Nanti kalau gaya bebas itu beda lagi dia anak ustazah, ya. Ya. Nah, jadi kita bahas di sini adalah renang gaya dada. Nah, kemudian posisi badannya menghadap ke permukaan air atau posisinya telungkup. Kedua belah kaki menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan di depan. Nanti kita lihat videonya, ya. Kedua belah tangan dibuka ke samping seperti gerakan membelah air agar badan maju lebih cepat ke depan. Ya, gerakan tubuh meniru gerakan katak sedang berenang, ya. Katak sedang berenang sehingga disebut gaya katak. Nah, kemudian pernapasan dilakukan ketika mulut berada di permukaan air, ya. Nanti juga di video itu ada teknik-tekniknya, jadi anak ustazah lebih jelas lagi, ya. Kemudian setelah 1 kali gerakan tangan kaki atau 2 kali gerakan tangan kaki. Nah, jadi di sini, ya, dalam pembelajaran berenang, ya, perenang pemula belajar gaya dada atau gaya bebas. Di antara ketiga nomor renang resmi yang diatur oleh Federasi Renang Internasional. Jadi renang gaya dada adalah gaya yang paling lambat, ya. Berikut prinsip dari prinsip dasar pembelajaran gerakan renang gaya dada. Nah, anak ustazah, kalau kita lihat materi di buku, ya, prinsip dasar pertama kali itu aktivitasnya apa? Berpegang pada pinggir kolam, pen kolam, ya, atau pinggir kolam. Nah, ini, ya. Jadi kalau menurut ustazah, sebelum kita pandai berenang, itu kira-kira apa yang harus kita lakukan dulu untuk tahap pemula? Siapa nih di sini yang pandai berenang? Nabila Putri bisa berenang? Renang gaya apa, Kak? Gaya dada. Sebelum kakak pandai berenang gaya dada, apa pertama kali yang harus kakak kuasai sebelum langsung bisa berenang gaya dada? Apa, Kak? Pengalaman nih, ya, pengalaman bisa berbagi dengan teman. Latihan apa dulu? Latihan kayak di buku-buku juga sih. Latihan misalnya apa ini? Menggerakkan tungkai, ya kan? Seperti ini, ya. Nah, biasanya seperti itu. Kalau kita pemula itu masuk ke dalam air kolam, ya, menggerakkan tungkai kaki. Tergantung misalnya renang gaya apa yang mau kita pelajari. Kalau misalnya seperti gaya dada ini, tentu kita belajar dulu bagaimana menggerak-gerakkan kaki, ya kan? Atau apalagi latihan pernafasan, misalnya melatih pernapasan dalam air. Kemudian apalagi, Kak? Latihan mengapung, iya kan? Biasanya seperti itu, ya, untuk pemula, ya. Nah, Elva Jarina bisa berenang? Bisa berenang. Elva Jarina bisa berenang? Bisa berenang, kakak? Kurang. Tita bisa berenang? Gaya apa, Kak? Gaya bebas. Gaya bebas. Gaya bebas. Danisa? Masya Allah, ya, yang bisa berenang, ya. Kalau rajin berenang bisa menambah apa itu? Menambah tinggi badan. Jadi sebenarnya manfaat renang ini banyak sekali, ya, anak ustazah, ya. Selain juga disunnahkan, ya, manfaat untuk kesehatan tubuh juga banyak. Danisa bisa berenang, Kak? Kurang. Halisa?
Hah? Bisa berenang kakak? Kurang Ustazah. Kurang. Lutfia Rahma? Bisa berenang kak? Bisa. Bisa. Gaya apa kak? Gaya dada, gaya bebas. Masya Allah, banyak ya. Gaya dada, gaya bebas. Berarti jago nih ya berenangnya ya. Hari ini Bisa Ustazah. gaya apa kak? Gaya bebas, gaya dada, gaya kupu-kupu, banyak Ustazah. Banyak. Jadi 4 gaya itu bisa semua. Iya, Masya Allah, jago-jago anak ustazah berenang ya. Ustazah karena udah lama lupa jadinya. Ya, lupa nggak pandai lagi berenangnya. Zahra bisa? Zahra renang gaya apa kak? Bisa kak? Gaya dada. Gaya dada. Rafifah? Gaya dada Ustazah. Gaya dada. Suraya? Gak bisa Ustazah. Oh, Suraya nggak bisa. Nggak apa-apa ya kak. Kita belajar teori dulu. Nanti mana tahu bisa ya dengan tahu teorinya. Tadi siapa nih? Si Rizky Adelia. Lagi safar ya? Kayaknya zoomnya di dalam mobil. Safar kemana kakak? Baru pulang dari Pangkalan Berandan. Oh, baru pulang. Ya, hati-hati di jalan ya. Ustazah. Ya, anak ustazah kita lanjut ya. Ya, mudah-mudahan dengan kita belajar renang ini kita tahu teorinya, tekniknya. Jadi kita bisa ya berlatih dan akhirnya menguasai renang ya. Renang gaya dada terutama ya, karena yang kita pelajari di sini adalah renang gaya dada. Ya, kita lihat di sini awalnya adalah berpegang di pinggir kolam. Jadi anak ustazah nggak bahas secara rinci tahap-tahap pembelajaran ini karena nanti ustazah lebih utamakan lihat dari yang video ya. Mudah-mudahan cukup waktu kita. Kalau kita lihat garis besarnya aja di sini berpegang dulu pada pinggir kolam untuk belajar menggerakkan tungkai. Tungkai itu kaki ya anak ustazah. Kemudian kedua lengan dipegang teman. Nah, bisa juga dengan dibantu oleh teman ya. Nah, kemudian di sini kedua lengan memegang papan pelampung. Nah, bisa pakai papan pelampung. Jadi untuk menggerak-gerakkan kaki ada banyak caranya. Selain berpegang pinggir kolam, kemudian dibantu dengan teman, kemudian menggunakan pelampung. Ya. Nah, untuk ini ya anak saja nggak apa-apa bisa baca dari buku elektronik ini ya. Nah, kita lihat langsung untuk menambah wawasan dari buku elektronik bisa dibaca. Kemudian dari video yang ustazah tampilkan juga ini nanti anak ustazah juga bisa lebih jelas ya anak ustazah. Kita masuk aja langsung. Nah di sini renang gaya dada anak ustazah. Jadi ini ada teknik-tekniknya anak ustazah ya. Jadi bisa dicatat. Ya, tekniknya di sini yang pertama itu kita belajar gerakan meluncur. Nampak ya? Nampak semua ya yang ustazah share ya? Ya, yang pertama gerakan meluncur. Ya, ini yang pertama harus dipelajarin. Kemudian gerakan kaki. Kemudian yang ketiga posisi tubuh. Kemudian yang keempat gerakan lengan. Yang kelima cara pengambilan nafas. Dan yang keenam kombinasi gerakan renang gaya dada. Jadi kombinasi itu apa anak ustazah? Gabungan dari semua gerakan dari awal sampai gerakan akhir cara pengambilan nafas ya. Nah, ini jadi anak ustazah mungkin lebih paham dengan cara seperti ini ustazah buat. Kalau di buku mungkin kan terlalu banyak ya penjelasannya, agak sulit mungkin menghafalnya. Udah? Agak cepat-cepat aja ya nyatatnya ya, karena ustazah juga berpacu dengan waktu. Tapi kalau misalnya nanti nggak sempat mencatat dari yang ustazah jelaskan ini, anak ustazah bisa simak kembali linknya ya. Nah, kita belajar dulu dari apa? Meluncur. Nah, kita pelajarin tahap meluncur. Sebelum masuk tahap meluncur, di sini ada tujuan pembelajaran. Apa sih gunanya kita mempelajari renang gaya dada ini? Ya, yang pertama tentunya menjelaskan tentang renang gaya dada dengan koordinasi yang baik
ya kan? Kemudian menggambarkan bagaimana gerakan meluncur, gerakan kaki, posisi tubuh dan lengan, ya, sebagai gerak dasar renang gaya dada, ya anak ustazah. Jadi dipelajarin dulu bagaimana ya gerakannya. Kemudian menggambarkan teknik ya pengambilan nafas ya dalam renang gaya dada ini. Ya, jadi tujuannya kita tahu cara pengambilan nafas dalam renang gaya dada. Kemudian yang keempat, mempraktekkan renang gaya dada dengan koordinasi yang baik. Kemudian mempraktekkan keseluruhan teknik-teknik tadi dari awal, meluncur, gerakan kaki, posisi tubuh dan lengan sebagai gerak dasar ya renang gaya dada. Nah, itu tujuannya ya anak ustazah. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang masih ada satu lagi ya. Nah, di sini katanya teknik pengambilan nafas dalam renang gaya dada. Jadi dipelajari ya bagaimana teknik renang pengambilan nafas dalam renang gaya dada. Ya, kita bahas satu persatu di sini, kita lihat ya. Agak usah aja percepat ya. Nah, yang pertama adalah gerakan meluncur. Nah, gerakan meluncur. Nah, ini lihat posisi di dalam kolam. Kita masuk dalam kolam, posisinya seperti ini anak ustazah. Kakinya ditekuk, salah satu kaki ditekuk, kemudian bagaimana? Nah, kedua tangannya, nanti di sini ada penjelasannya ya, kok agak kita percepat. Ya. Nah, ini dia. Posisi berdiri di pinggir kolam. Ya, afwan ya nak, saja ada iklannya. Ini agak susah nih ngilangi iklannya di tengah-tengah. Oke. Ya. Nah, gerakan ini diawali dengan posisi berdiri di dalam kolam. Ya, ketinggian air setinggi dada. Berarti ini sekitar berapa ini? 1,5 meter ya. 1,5 meter ya. Nah, kita lihat salah satu kaki ditekuk bertumpu pada dinding kolam. Nah, kalau seperti ini sepertinya lebih jelas ya. Iya kan? Daripada yang di buku gimana? Tadi penjabarannya ya. Insya Allah begini sepertinya lebih mudah anak ustazah memahaminya. Di sini ada penjelasannya disertai dengan gambar. Ya, kalau di buku tadi memang anak ustazah diajarin bagaimana dulu berpegang pada pinggir kolam untuk melatih pergerakan tungkai. Ya anak ustazah, ini kalau di sini kita langsung masuk ke tahap gerakan meluncur. Ini gerakan awal memulai renang gaya dada ya. Kalau yang di buku tadi itu tahap belajar ya, belajar menggerakkan tungkai hingga kemudian nanti bagaimana meluncur ya, kemudian gerakan lengan. Nah, seperti itu yang di buku. Jadi anak ustazah yang di buku juga dibaca ya, di buku elektroniknya. Kemudian kita lihat kedua lengan diangkat ke atas. Nah, seperti ini. Namanya mau meluncur ya. Diangkat ke atas, kemudian diluruskan ke depan. Nah, seperti ini ya. Kemudian masukkan kepala ke air dengan kaki tetap bertumpu pada dinding kolam. Berarti setelah masuk kepala ke dalam air, nah kakinya tetap seperti ini. Kemudian bagaimana? Ditolakkan kakinya dari dinding kolam. Ya, ditolakkan kakinya dari dinding kolam. Tujuannya apa? Supaya gerakan meluncurnya sempurna. Nah, lihat seperti itu gambarnya. Gambarnya bergerak anak ustazah, jadi lebih menarik dia. Ya, kita juga paham. Oh, seperti ini teknik gerakan meluncur seperti itu ya kan. Nah, jadi kaki itu tadi gunanya untuk menolak ya. Jadi tolakan itu menghasilkan tolakan yang kuat supaya bisa meluncur ke depan. Nah, kemudian yang kedua anak ustazah, kita lihat itu adalah gerakan kaki atau tungkai. Ya. Nah, gerakan kakinya seperti ini. Renang gaya dada ya. Luruskan tungkai dengan jari-jari kaki rapat. Tadi jari-jari kakinya rapat ya. Kemudian tekuk lutut dan kaki. Nah, lihat. Pertama kita tekuk dulu. Kemudian, nah ini ada gambarnya ustazah.
Buka kaki dengan posisi tetap tertekuk dan putar jari-jari kaki keluar. Nah, ini dia. Ini kan berpegang pada pinggir kolam juga, ya. Nah, ditekuk, dibuka, diluruskan, nah dirapatkan, tekuk lagi. Nah, begini dia. Jadi kalau kita mau belajar renang, ya, untuk gaya dada kita belajar latihan kaki dulu. Nah, seperti inilah dia. Kalau di buku kan tadi gambarnya nggak bergerak ya. Jadi dengan seperti ini anak ustazah jadi lebih paham gerakannya itu gimana kan gitu kan. Kemudian rapatkan kembali kedua tungkai dan luruskan seperti semula. Ya. Jadi ditekuk, dibuka, diluruskan. Nah, itu masih gerakan tungkai. Lakukan gerakan tersebut berulang-ulang. Nah, ini tadi seperti yang di buku ya, dibantu dengan teman. Nah, ini kakinya ditekuk. Ya kan, ditekuk dulu. Baru dibuka kayak mengangkang, kemudian diluruskan, ditekuk lagi. Nah, ini dengan apa? Pakai pelampung seperti yang di buku tadi kan? Nah, ini menggunakan pelampung gimana biar latihan meluncur ya. Nya bagus ya. Posisi kakinya juga ini kakinya juga pakai pelampung ya. Biar mudah mengapung ya anak ustazah. Jadi ingat posisi yang ketiga ini adalah posisi tubuh. Posisi tubuh telungkup ya atau menghadap ke air ya. Posisi tubuh telungkup menghadap ke air. Kedua lengan diluruskan ke depan, telapak tangan dijulurkan ke depan. Jadi telapak tangan itu ya dijulurkan ke depan. Kemudian kedua tungkai, wah iklan lagi. Ya, kita belajarnya ada iklannya ya. Ya. Diabaikan aja ya anak ustazah ya karena agak sulit dihilangkan. Nah, tadi posisi tubuh ya. Yang jelas anak ustazah harus ingat bahwa posisi tubuh dalam renang gaya dada itu bagaimana? Telungkup menghadap ke air. Itu yang harus anak ustazah ingat ya. Yang keempat gerakan lengan. Nah, lihat gerakan lengannya. Luruskan kedua tangan. Nah, pertamanya ini lurus anak ustazah. Nanti ada gambar secara gerakan keseluruhannya ya. Dan julurkan ke atas kepala dengan posisi jari-jari merapat. Ya. Kemudian buka tangan ke samping. Nah, ini buka tangan ke samping ya. Dengan posisi telapak tangan menghadap keluar. Telapak tangan kita menghadap keluar. Ya, kayak posisi apa nih? Membelah laut ya, telapak tangannya. Kemudian tekuk sikut dan tarik tangan ke samping selebar bahu. Nah, ini awal ya. Kemudian ayunkan tangan dengan kuat saat mendorong air. Nah, ini lihat, perhatikan gambarnya anak ustazah, amati gambarnya. Nah, itu dia. Diluruskan, kemudian dibuka tangan ke samping dengan posisi telapak tangan menghadap ke luar. Nah, ya lebih menarik ya, karena ada gambar yang bergerak. Nah, ini yang kelima adalah pengambilan nafas. Nah, ini gambarnya anak ustazah sebenarnya udah sempurna ini gambarnya ya, dari awal tadi sampai yang terakhir ya. Ambil nafas dengan mulut dan masukkan ke muka ya, ke air. Nah, ngambil nafasnya kapan? Nah, ini anak ustazah bisa amati gambarnya. Jadi pandangan mengarah ke dasar kolam. Buang nafas melalui hidung sedikit dari mulut ya. Kemudian angkat kepala hingga permukaan air, ambil kembali nafas melalui mulut. Jadi anak ustazah ngambil nafasnya kapan? Pas ketika